Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar tentang peperangan perlawanan terhadap okultisme. Okultisme ini adalah sesuatu yang tersembunyi, adalah kuasa-kuasa gelap yang tidak dilihat oleh mata. Tapi okultisme ini sangat menyesatkan. Dia membawa ke dalam kegelapan sesuai dengan firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberikan hidup bagi mereka, hidup dalam segala kelimpahan. Itu pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi okultisme ini didalangi oleh iblis. Ya. Makanya saudara harus hati-hati terhadap okultisme ini, terhadap kuasa kegelapan ini. Dan untuk menghadapi okultisme, kita harus mengadakan peperangan rohani. Kita harus tahu bagaimana pertempuran terhadap kuasa kegelapan itu. Pertempuran, peperangan rohani kepada kuasa kegelapan itu, kita harus masuk di dalam alam roh, ya. Tidak secara fisik dihadapinya. Jadi kita harus mengetahui bagaimana cara melawan kuasa kegelapan itu di dalam alam roh, di dalam peperangan rohani. Jadi kalau kita mengadakan peperangan rohani, maka kita mengadakan peperangan di alam roh dan kelihatan di dalam alam fisik. Jadi kita harus benar-benar mengerti. Kita harus benar-benar kita percaya kepada Roh Kudus, dan Roh Kudus itulah yang memimpin kita untuk mengadakan perlawanan dan peperangan terhadap roh jahat. Karena roh jahat itu tidak kelihatan. Sesuai dengan Efesus 6 ayat yang ke-12 dikatakan, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Jadi tidak secara fisik kita hadapi mereka itu, tidak kelihatan sama sekali, tapi terasa ada. Orang sakit dibawa ke dokter, diperiksa semua organ-organ tubuhnya, diperiksa semua fungsi-fungsi organ tubuhnya, semua sehat. Jadi ada yang masuk di dalam tubuh jiwa rohnya, itu kuasa kegelapan. Jadi yang bisa dapat menghancurkan kuasa kegelapan itu, yang bisa mengusir itu, hanyalah kekuatan dari surga, yaitu kekuatan Tuhan kita Yesus Kristus. Tanpa kekuatan Tuhan kita Yesus Kristus, manusia melawan dia dengan kekuatan sendiri tidak akan mungkin, karena dia tidak kelihatan. Makanya dikatakan di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7 itu, ya, dikatakan di situ, karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dan dia akan lari daripadamu. Jadi kita harus tunduk kepada Allah dan kita mempunyai
kekuatan dari Allah. Harus kita tunduk kepada Yesus, maka kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau orang tidak tunduk kepada Allah, tidak tunduk kepada Yesus, tunduk dalam hal ini mematuhi firman-Nya, melakukan firman-Nya, dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan percaya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi kita tunduk kepada Allah. Orang yang tidak tunduk kepada Allah, maka dimainkan oleh kuasa kegelapan itu. Penyakitnya tidak kelihatan, dibawa ke dokter tapi tidak ada penyakit. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara sakit, saudara tidak tahu penyakitnya itu apa, sudah bawa ke dokter, nah hari ini mari ke depan kita doakan saudara, ya. Jadi kita harus tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah, melakukan firman Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa, memuji menyembah Tuhan. Seperti kita memuji menyembah Tuhan barusan ini, itu namanya tunduk kepada Allah. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, sesungguhnya Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian bangsa Israel. Yaitu Mazmur 22 ayat yang ke-4. Jadi kita mempunyai kekuatan kalau kita menaikkan puji-pujian dan penyembahan. Jadi untuk melakukan pertempuran dan peperangan rohani kepada okultisme, kepada kuasa kegelapan, yaitu kita harus tunduk kepada Allah dan kita memperoleh kekuatan dari Allah. Kenapa? Karena firman itu, Injil itu adalah kekuatan Allah. Kalau kita lihat di dalam Roma 1 ayat 16 dan 17, dikatakan di situ, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi firman itu, Injil itu adalah kekuatan Allah. Jadi kalau kita tunduk kepada Allah, kita melawan iblis, maka iblis. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus punya kekuatan, yaitu firman. Tanpa firman tidak bisa apa-apa. Makanya selalu saya katakan, baca firman Tuhan setiap hari, karena itu adalah kekuatan kita. Kalau kita tidak punya kekuatan, kita tidak bisa apa-apa. Makanya kita jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kalau kita lihat di dalam Yudas 1 ayat 9, bagaimana malaikat Mikael, ya, di dalam Yudas 1 ayat 9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghati engkau. Malaikat sedang mengandalkan Tuhan, mengandalkan Allah untuk menghakimi iblis. Kalau malaikat Allah mengandalkan Tuhan, maka kita pun mengandalkan Tuhan. Karena itu adalah kekuatan kita. Jangan andalkan kekuatanmu. Apa-apa aku aja.
Jadi harus pakai kekuatan Tuhan dalam nama Yesus. Kau berkuasa kekuatan. Jadi itu caranya untuk kita dapat mengadakan terobosan, ada perubahan, mengadakan peperangan kepada okultisme, kepada kuasa yang tidak kelihatan itu, kuasa yang tersembunyi, kuasa kegelapan, hanya bisa dibongkar bangkitkan oleh kuasa Yesus. Makanya kita harus percaya kepada Yesus. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus itu, maka kita akan diberikan kuasa. Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Tuhan Yesus berkata demikian. Yesus mendekati murid-muridnya sebelum naik ke surga dan menyatakan kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan bangsa menjadi murid. Baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahui, aku senantiasa menyertai engkau hingga akhir zaman. Apa yang diajarkannya kepada kita, kepada murid-muridnya? Dia itu memberitakan, dia mengajar. Yesus mengharikkan iblis. Yesus menenangkan badai danau yang mengamuk. Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus membangkitkan orang mati. Yesus menyembuhkan orang yang sakit buta. Yesus melahirkan yang sakit kusta. Yang lemah dapat kuat, yang pincang dapat berjalan, yang tuli dapat mendengar, yang buta dapat melihat, yang mati dibangkitkan. Dan kuasa itulah telah diberikan kepada murid-muridnya, kepada rasul-rasulnya. Mereka semua sekarang sudah ke surga. Dan tugas dan tanggung jawab itu diberikan kepada saudara dan kepada saya. Makanya dikatakan Yesus memberikan kuasa kepada murid-murid untuk mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan orang sakit, melenyapkan kelemahan itu, dan memberitakan kerajaan Allah sedang dekat, dan menyembuhkan penyakit, membangkitkan orang mati, dan melahirkan yang sakit kusta, dan mengusir setan-setan. Dan engkau menerimanya dengan cuma-cuma dan prima-prima. Tapi kalau engkau diberkati, ya terima juga. Karena penginjil, pemberita firman Tuhan itu makan dari penginjilan. Jadi orang yang didoakan juga. Karena Yesus bilang, bawa persembahan sebagai tanda bahwa engkau sudah disembuhkan. Jangan juga pura-pura tidak tahu. Itulah pengucapan syukur kepada Tuhan. Tapi banyak orang dalam hal-hal itu mereka tak peka. Tapi nama hamba Tuhan tetap layak. Karena kami berbagi dari Tuhan. Jadi kita harus benar-benar takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan. Ketika kita berserah diri tunduk kepada Allah, maka kita bisa melawan kuasa kegelapan itu. Tapi kalau kita tidak dalam hal ini, ya, kita mengusir kuasa kegelapan itu dalam nama Yesus. Ya. Ingat itu. Tetapi ada kalanya juga orang dalam Yesus pergi. Tapi kalau tidak membina hubunganmu
Yesus, maka nggak ampuh. Mengapa? Hubungannya kepada Yesus tidak ada, berdoa tidak, mengucapkan syukur tidak, memuji memuliakan Tuhan, ujung-ujung musimnya puasa kegelapan itu. Saudara itu berkata Tuhan. Saudara tahu di dalam kitab Kisah Rasul 19 ayat 13 dan 16, bagaimana anak-anaknya Skema itu tujuan. Mereka menyebut nama Yesus, tapi hubungan mereka kepada Yesus penyalahgunaan nama Yesus mereka lakukan. Dikatakan juga beberapa orang tukang janji Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, kiranya aku menyumpahi kamu dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skema. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Lanjut ayat 17. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masuk nama Tuhan. Dan seterusnya dikatakan bahwa iblis itu menghajar ke-7 orang anak Skema itu sampai mereka telanjang dan luka-luka, dipermalukan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan latah menyebut nama Yesus. Kalau saudara tidak ada hubungan baik dengan Yesus, jangan latah. Nanti dihajar sama setan kalau kau tidak hidup di dalam Tuhan. Dia bilang, aku kenal Yesus, aku ketahui Paulus. Siapa kau? Gak usah kata siapa kau. Yesus. Hanya kau. Aku tahu siapa Yesus. Dia tahu Yesus tapi dia tidak kenal. Itu masalahnya orang Kristen. Tahu Yesus tapi tidak kenal Yesus. Makanya kita tidak cukup hanya tahu Yesus, kita kenal Yesus. Ketika kita tahu Yesus, kenal Yesus, dan kita sebut nama Yesus, maka kuasa kegelapan bergetar. Beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu, seorang anak muda udah pecah usus buntunya 2 minggu. Menurut medis itu mati. Ya, ini diingat saja. Mereka telepon saya pun bilang, aduh, 2 minggu baru dibawa ke rumah sakit. Sebenarnya kalau udah pecah itu percaya hari itu mati. Bawa ke dokter bilang udah ada harapan. Bawa aja lah ke Medan. Gimana dibawa ke Medan dalam situasi COVID-19? Enggak mungkin, dan keadaan ekonomi tidak mengizinkan. Tidak mampu. Lalu saya telepon, saya doakan. Waktu saya doakan, maka terjadi mukjizat. Dioperasi, sementara dioperasi saya doakan lagi. Dan di dalam operasinya itu, setelah dia siuman, dia bertemu dengan 2 orang laki-laki yang hitam. Mereka membawa. Tiba-tiba ada juga 2 orang yang baju putih besar.
Jadi mereka memperebutkan antara surga dan neraka. Dan dia dibawa ke satu taman yang indah. Banyak bunga-bunga di sana. Dan ada sungai. Dan di situ banyak ikan. Sementara dia melihat keindahan itu, dibangunkan oleh perawat. Dia bilang, kenapa saya dibangunkan? Biarkan saya tidur dulu. Karena saya dalam suasana enak bertemu dengan malaikat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan memberikan kehidupan kepada orang diperebutkan. Makanya datang malaikat Tuhan untuk merebutnya dari dunia orang mati. Saudara, dia sudah sembuh. 3 hari yang lalu kami komunikasi lagi, dan katanya bersaksi. Kalau menurut pikiran ahli medis para dokter sudah pergi, tetapi kuasa Tuhan luar biasa. Makanya kita berdoa pakai firman. Tanpa firman Tuhan tidak akan bisa. Di dalam mengadakan peperangan terhadap okultisme, untuk mengadakan doa-doa terobosan, kita harus sungguh-sungguh tinggalkan pikiran-pikiran yang penuh dengan pikiran keangkuhan atau kesombongan. Amin. Jangan bilang bahwa karena aku hebat. No. Yang hebat itu adalah Tuhan Yesus. Makanya kita singkirkan, kita harus rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan orang. Saudara, kadang-kadang ada orang dipuji-puji, jangan mau dipuji-puji. Jadi yang dipuji itu hanyalah Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab iblis akan mengambil keuntungan. Jadi kita harus singkirkan keangkuhan itu. Karena keangkuhan itu adalah awal dari kehancuran manusia. Kesombongan itu adalah awal dari kehancuran. Makanya iblis itu mengambil keuntungan. Ya, dikatakan di dalam firman Tuhan Amsal 3 ayat 5 sampai. Janganlah mengandalkan pembuktianmu sendiri, ingat pada Tuhan. Dalam segala sesuatu yang engkau lakukan, maka Ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Ya. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi kita harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Jadi kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita, tapi kita harus mengandalkan Tuhan. Kita jangan sombong. Kalau kita lihat di Amsal 8 ayat yang ke-13, takut akan Tuhan, membenci kesombongan. Aku benci. Takut akan Tuhan, membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecokakan, dan kejahatan, dan mulut yang penuh tipu musnah. Jadi kita tidak boleh ada pikiran-pikiran kesombongan tinggi hati. Kita harus rendah hati. Jadi untuk menghadapi kuasa kegelapan itu kita harus rendah hati. Kita kembalikan menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kemudian untuk mengadakan peperangan rohani, peperangan terhadap okultisme, terhadap kuasa kegelapan itu, maka kita
harus taat dan dapat mengendalikan diri. Ya, kalau kita melihat di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10, akhirnya hendaklah kamu kuat. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi kita hanya kuat di dalam kekuatan Tuhan. Tanpa kekuatan Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Jadi ketaatan pengendalian diri. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Tanpa kita mengandalkan kekuatan Tuhan, maka kita tidak akan bisa melakukan peperangan. Kita harus sungguh-sungguh hafal dulu firman itu, lalu kita menerapkan di dalam hidup kita. Harus taat kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya. Kalau kita tidak taat kepada Allah menjalankan perintah-perintahnya, kita tidak akan dapat. Jadi kalau orang tidak taat kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, dia adalah pemberontak. Bagaimana seorang pemberontak bisa mengusir kuasa kegelapan? Dia satu roh. Dia bilang, oh esku, kamu kan kawanku, mengapa kau usir-usir? Bukankah kita kawan katanya? Adalah damai-damai kita. Makanya dikatakan iblis tidak bisa mengusir iblis. Bahkan iblis itu yang menang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus tunjukkan ketaatan kita dan pengendalian diri. Tanpa pengendalian diri, yaitu ketaatan kepada Tuhan dan kuasa-Nya, kita tidak bisa apa-apa. Ya. Untuk mengadakan peperangan terhadap kuasa kegelapan itu, kita harus selalu waspada. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan di situ, sadarlah dan berjaga-jagalah lawan iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat dia telan. Waspada. Bisa saja dia tiba-tiba datang, tidak diduga-duga. Bisa saja dia bunuh. Bisa. Kemarin kami baru pulang tadi dari Dumai, dari Pekanbaru. Kalau bukan karena kasih dan anugerah Tuhan, mungkin kami tetap berangkat. Jadi mobil itu kan ada truk berpapasan dengan truk, kami berpapasan. Tiba-tiba ada sedan, dia salib, dia lampaui truk yang berpapasan dengan kami, hampir tabrak. Jadi sadarlah dan berjaga-jaga lawan iblis yang lari daripada itu. Karena dia bagaikan siap yang menolong. Dan sebelum kami berangkat di tengah, sudah berangkat, saya bilang kita doa dulu pagi. Saya Roh Kudus saya ingatkan doa. Coba kalau kami tidak doa, mati selesai. Itulah sadar dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis, dia berjalan berkeliling dan mengaum-ngaum, dan dia menelan manusia yang bisa ditelan. Karena kami sudah berdoa, jadi tidak berani dia telan kami.
kita harus sadar dan berjaga-jaga. Lawan kita adalah iblis. Dia bisa tiba-tiba datang. Bagaimana kita sadar dan berjaga-jaga? Doa. Doa yang bisa kita ucapkan. Bisa kita memuji menyembah Tuhan kepada sehingga malaikat Tuhan itu menyertai kita sesuai dengan Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ayat 12. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Ya, biasanya saya doa seperti ini kalau saya di atas pesawat. Menjadi malaikat itu menatang pesawat itu sehingga tidak jatuh ke bumi. Dan inilah yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Dia bawa ke hubungan baik Allah. Jatuhkanlah dirimu, karena ada tertulis, malaikat-malaikat akan menatang kau dan kakimu dia terangkat. Ya, iblis tahu firman. Dia pakai firman untuk menjatuhkan Yesus. Apalagi manusia, begitu gampang sama dia kalau tidak tahu firman. Makanya banyak orang Kristen, jangankan orang Kristen, hamba Tuhan yang berdukun, datang ke dukun atau minum tuak dulu supaya dia bisa berbicara, katanya, supaya dia berani. Itu namanya ngaco. Sadarlah dan berjaga-jaga lawan iblis. Bisa dia masuk di dalam hamba Tuhan, di dalam pelayanan, menyelusup dia supaya kau berani berkata-kata, minumlah tuak, minumlah brandy. Enggak ada dalam Alkitab itu. Bahkan diperingatkan kita, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah pencemooh. Makanya ngaco. Mau baca firman Tuhan di mimbar udah masuk tuak. Itulah iblis. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan si iblis. Dia bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Dia menelan orang yang dapat dia telan. Jadi orang yang seperti itu udah ditelan sama iblis. Makanya jangan biarkan iblis mengganggu saudara. Jadi pagi-pagi sadarlah dan berjaga-jagalah, bangun dulu, sarapan pagi dulu. Terima kasih Yesus. Naikkan ucapan syukur, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Setelah itu engkau berdoa kepada Tuhan. Walaupun engkau tidur baru 5 jam, umpamanya, doa dulu. Lalu lakukan aktivitas saudara. Sebab kalau engkau tidak berdoa, itu salah satu senjata penangkapan Allah, yaitu di dalam Efesus 6 ayat 18. Jadi itu dulu. Bangun pagi doa, mau bekerja doa, sehingga itu sudah dekat kepadamu. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengadakan peperangan rohani itu, untuk mengadakan peperangan terhadap okultisme, kuasa kegelapan yang tersembunyi, kita harus punya senjata Allah. Ya, dikatakan di situ,
Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Ya. Untuk mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Dan engkau tetap pergi. Di ayat yang ke-14 itu, Yesus nama yang 14, tetaplah berdiri, berikat tinggalkan kebenaran. Apa lawan dari kebenaran? Kebenaran itu yaitu lawan kata yaitu kebohongan. Bukankah iblis dari dulu dia berbohong? Makanya dia dikatakan bapak pembohong. Makanya saudara jangan berbohong. Karena pembohong itu bapak pembohong itu iblis. Kalau ada yang berbohong, berarti dia anak pembohong. Pembohong dan iblis, anak iblis. Jadi kebenaran itu lawannya kebohongan. Iblis itu mengeluarkan kata-kata kebohongan. Dimulai dari kebohongannya kepada manusia kedua, yaitu Hawa. Lalu ada jatuh manusia yang dia tawarkan, taburkan kebohongan, bukan firman Allah. Mengapa? Karena dia dulu malaikat diletakkan ke bumi, jadi setan, iblis, roh jahat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita harus mempunyai kebenaran. Makanya dikatakan, berikat tinggalkan kebenaran. Artinya kebenaran itu kan firman. Ketika iblis menawarkan kebohongan, maka jawab dengan kebenaran kepada dia. Ya. Dia tuduh saudara kalau iblis. Bilang sama dia, aku bukan anak iblis, tapi adalah aku anak Allah, sesuai dengan firman Allah di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Aku adalah anak Allah, berasal dari Allah, aku mengalahkan nabi-nabi palsu dan roh yang ada dalamku lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Jadi itu ikat pinggang kita kebenaran, yaitu firman. Kita sampaikan firman kepadanya, kita nyatakan kebenaran itu. Kau berbohong, iblis dasar setan, kau berbohong. Jadi kita beritahu kebenaran itu kepada. Lalu yang kedua, yaitu berdiri dan tegak, berikan tinggalkan kebenaran, berbajukan keadilan. Berbicara tentang keadilan ini berbicara tentang ketulusan. Tuhan itu adil, Dia tulus. Jadi kita harus mempunyai senjata ketulusan seperti Tuhan Yesus tulus. Makanya beri nama tulus. Kita harus tulus melayani. Dalam pelayanan kita pun kita digoda oleh iblis. Saya ditelepon, bukan ditelepon di WA. Saya terima WA, saya baca. Dikatakan, Pak, tolong doakan saya. Saya sakit, pinggang terjepit. Siapa dia kan saya tidak tahu. Saya bilang, mohon maaf, tolong di namanya siapa, dan ditampilkan fotonya. Dia enggak ditampilkan fotonya. Malah yang dia tanya kepada saya, rumahmu di mana?
udah jauh itu kan, mau didoakan dia, tapi dia bilang rumahmu di mana? Terus saya bilang sama dia, Anda siapa? Anda di mana? Hai, katanya. Ini udah dibaca Pak Yudi. Saudara yang diberkati dalam pelayanan pun iblis masuk. Terus saya bilang, tampilkan fotomu supaya saya mengenal Anda dan supaya saya doakan Anda. Bagaimana saya bisa mendoakan saudara? Saya tidak mengenal saudara. Ini kan pendeta bukan Hanifah. Betul. Dia tampilkanlah fotonya. Nggak salah ini. Wajahnya wajah makan. Seperti umur 19 tahun. Bersih. Terus saya tanya, ini istrinya? Ini. Wah, umur berapa? 9 tahun. Wah, ini gimana? Kaget saya, dia atas mobil sambil berwira. Wah, terus kamu berapa? Kenapa? Tahun berapa kamu menikah dengan sebagainya? Siapa yang menikah? Saya tanyakan terus. Sebab kalau enggak ini kan udah menyalahi aturan Tuhan dan aturan pembayaran. Sebab kalau enggak, laporkan polisi. Saudara yang diberkati lalu berWA-kan lama berinformasi. Dia jawab, saya bilang, ini yang WA dia. Umur ibu berapa? 9 tahun. Oh enggak lah, saya udah 40-an. Loh, kok ada foto ibu, tapi umur 9 tahun. Itu anak saya. Loh, kok anak ibu tidak bertanggung jawab? Ibu ini tidak mempunyai kejujuran. Bagaimana bisa saya doakan? Siapa yang sakit? Suaminya. Loh, kok yang WA pertama itu seakan-akan suamimu yang WA. Dia bilang itu HP kami hanya satu-satunya itu. Dan itu kadang dipakai oleh suami saya dan anak saya, tapi banyak sama anak saya. Rupanya anaknya yang balas-balas itu. Saya bilang mohon maaf, saya tidak doakan karena ibu tak jujur. Seharusnya baca dari awal, kan nyambung. Saya tidak doakan. Bagaimana saya doakan? Dia nggak taat. Sebenarnya gampang itu sembuh. Tapi apa yang dia bilang? Nanti Bapak Pendeta saya akan ketemu di gereja ini. Saya tunggu katanya. Dan saya balas sama dia. Saya bilang, Ibu, baca kembali WA itu. Ini saya kirim kembali. Saudara yang berkati, dalam pelayanan pun iblis bisa menakutkan. Dia halangi orang ini untuk sembuh. Dia bawa kepada kebinasaan. Dengan itu kan misalnya malah diancam, dia usir itu, dia ancam itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita harus sungguh-sungguh melayani dengan tulus. Kalau kita melayani dengan tidak tulus, maka setan akan masuk mempengaruhi. Masih waktu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengadakan peperangan rohani itu harus kita mempergunakan perlengkapan senjata, yaitu
Jadi berdiri tegak, berikan tindakan kebenaran terus. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi kita harus menyampaikan Injil damai sejahtera. Harus kita mempersiapkan diri untuk mengadakan peperangan rohani dengan Tauhid. Karena kata-kata Injil itu adalah kepada kita. Tanpa Injil kita tidak bisa apa-apa. Dari kaki yang berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Ketika kita sudah tahu Injil, maka kita berjalan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan segala sesuatu yang ditambahkan kepadanya. Jadi untuk mengalahkan kuasa kegelapan itu, kita harus mempersiapkan Injil. Tanpa Injil tidak bisa. Nah, saya katakan tadi, firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Tanpa Injil kita tidak bisa apa-apa. Lalu di ayat selanjutnya, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ini adalah hal yang terpenting di dalam mengadakan peperangan rohani. Kalau orang tidak punya iman, maka dia tidak mempunyai keberanian dan keinginan untuk mengadakan peperangan rohani. Karena di dalam aku hajar dia, aku bijak. Ya. Karena firman Tuhan, kita tahu Injil tadi, maka iman kita semakin menyala-nyala. Karena firman Tuhan berkata bahwa kepada kita diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking dan menahan kekuatan musuh. Jadi karena kuasa yang ada di dalam kita menyala-nyala, maka iman kita semakin muncul dan semakin berani. Kita tahu firman, iman kita bertumbuh. Karena dikatakan, kamu berasal dari Allah. Hai anakku, engkau adalah anak Allah, mengalahkan nabi-nabi palsu. Roh yang ada dalammu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Jadi itu iman kita benar. Tapi tanpa iman tidak bisa. Makanya dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yang jelas, iman aku bisa mengalahkan oleh kuasa Yesus. Kadang-kadang dia kita melayani, si jahat itu dia memberikan, dia tahu, bukan dia tawarkan, dia ingatkan kesalahan. Oh, kau baru sakit hati sama si itu, baru dia berdapat dengan istrimu, nggak bisa. Hei iblis, lawan dia. Hei iblis, bukankah firman Tuhan berkata, kasihkan firman Tuhan kepadanya. Doa yang benar kalau didoakan sangat besar kuasanya. Ada kuasa dari surga, yaitu dari Yesus sebut. Tunduknya. Dalam hal-hal kita melayani itu, iblis itu katanya harus kita kuat iman.
Jadi karena kita punya iman, maka Tuhan Yesus memberikan kepada kita. Makanya kita bersyukur kepada Tuhan. Pada umumnya bisa melayani kelepasan. Kadang-kadang saya di luar kota, kalau di luar negeri di telepon, Pak, saudaraku lagi kerusuhan setan. Oh ya, saya di luar kota ini. Iya, gimana caranya? Udah, tenang, setengah jam lagi sampai. Hamba Tuhan 2 orang itu. Mereka melayani lepas. Sudah berhari-hari, sudah seminggu, bahkan sudah ada yang 4 bulan. Udah gila 4 bulan. Dibawa ke dukun. Setelah dibawa ke dukun, nggak sembuh-sembuh juga. Mengapa? Karena CS-nya, kawannya, setan musuh setan gak bisa. Harus dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus dan intim dengan Tuhan Yesus. Ya. 4 bulan saya bilang oke, kalian layani saja. Bawa ke sana. Saya waktu itu di Malaysia di telepon saya, udah kalian layani. Mereka layani, kamera satu yang main gitar. Ya. Beliau ini dari main gitar dia bilang, letakkan gitarmu. Roh Kudus dia letakkan gitarmu, melayani ibunya karena ibunya yang bawa ke dukun. Itu dulu yang dia sembuh. Tinggal masalahnya sekarang suaminya masih belum bertobat. Apa nunggu mati dulu? Kalau udah nunggu mati, nggak ada pertobatan ya. Iblis pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Kalau saudara mendengarkan pelajaran ini, saudara yang berdukun, berhenti berdukun, bertobat supaya kau tidak mati dalam kebinasaan. Yang main-main dengan dukun, datang kepada hamba Tuhan yang bisa melayani kelepasan. Apalagi kalau saudara belum dibaptis, beri dibaptis. Jangan pertahankan bahwa aku udah dibaptis waktu kecil. Nggak ada dalam Alkitab baptisan kecil. Nggak ada baptisan kudus anak kecil. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita harus punya iman. Lalu ayat selanjutnya, yaitu dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Itu berbicara tentang kopi baja. Firman Allah terus. Kita harus meletakkan firman dan Tuhan Yesus di atas kepala kita. Kebenaran itu kita taruh di atas kepala kita, sehingga dia lindungi mulai dari ujung rambut. Makanya dikatakan rambut jatuh saja dia tahu. Ya. Dia tahu kalau rambut tidak jatuh. Ibu-ibu nyisir tahu. Apalagi yang dosa dia tahu. Makanya jangan main-main dengan dosa. Jadi kalau kita meletakkan Tuhan di atas kepala kita, maka Tuhan itu melindungi tubuh jiwa roh kita sampai bawah telapak kaki kita. Tuhan, Engkau junjunganku, Engkau Tuhanku, Engkau yang mengendalikan hidupku. Aku serahkan tubuh jiwa roh kita kepada Sang. Itu perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan selanjutnya, yaitu firman. Pedang roh. Pedang roh. Kembali lagi firman. Pedang roh itu adalah firman Allah.
Jadi kita harus melawan iblis setan itu pakai pedang roh, yaitu firman Allah. Mahir kita mempergunakan pedang roh itu. Tepat sasarannya. Bagaimana iblis menjerat orang untuk jatuh dalam dosa. Khusus dia pakai firman. Jadi mahir mempergunakan pedang roh yaitu firman. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman. Karena firman Allah itu kuat, hidup, tajam, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yang menusuk sangat dalam, sanggup memisahkan jiwa dan sendi-sendi, dan dapat membedakan pertimbangan pikiran manusia. Tajam. Karena pedang itu firman Allah, dan firman Allah itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu yang telah menjadi manusia, yaitu di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu sudah menjadi manusia dan dia di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi dia adalah kebenaran. Lalu yang terakhir, yang itu dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jaga di dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala semua orang kudus, segala orang kudus. Yaitu dalam keadaan apapun kita harus berdoa. Roh itulah yang menuntun untuk apa yang kita ucapkan, apa yang kita minta. Kalau kita dipimpin oleh roh itu, maka doa-doanya itu juga akan kesentak-sentak dan tidak akan takut. Tidak akan takut untuk berdoa. Kalau istri saya aja dari seberang sana bisa berdoa, mengapa kita bisa berdoa? Ya? Mereka itu dari seberang masuk di dalam lingkungan kita. Dahsyat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saudara ada masalah pada hari ini, ada yang sakit, kita doakan saudara, kita perangi penyakit. Saya percaya bahwa Tuhan mengabulkan permohonan kita, permohonan saudara. Dan apa yang telah saya sampaikan ini, dia diingat terus, ini tidak akan hilang karena ada di YouTube dan ada di Facebook. Jadi bisa saudara, ya Pak ya, ada Pak. Jadi tidak akan hilang. Belajar terus, dan ini bersama terus. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Mari kita berdoa. Haleluya, Allah Bapa, Allah yang Maha Kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu di malam hari ini Tuhan. Kami dapat mengikuti pelajaran tentang peperangan terhadap okultisme, peperangan rohani. Yaitu kami mau mengetahui lebih lagi Tuhan, bagaimana melakukan peperangan itu sehingga kami dapat dibekali. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama berdiri. Hamba-hambamu yang telah datang pada malam hari ini, kami percaya bahwa mereka diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan kepada malam.
Terima kasih. Urapi kami semua. Urapan Allah terjadi di depan.